dan sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang telah memberikan kesempatan dan memberikan kepercayaan untuk saya melayani kebenaran firman Tuhan. Baik, untuk ayat pokok kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, kita akan sama-sama melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 bagian B. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 bagian B. Ya, sudah tertera di layar ya. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, tema firman Tuhan pada saat sore hari ini adalah bertahan. Haleluya. Kata bertahan seringkali dihubungkan dengan penderitaan. Jadi kata bertahan ini seringkali dihubungkan dengan penderitaan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjadi bagian dalam satu perikop yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang dihubungkan dengan penganiayaan yang akan datang. Jadi bertahan ini sering kali dihubungkan dengan penderitaan. Kata bertahan seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui, itu mengambil kata dasar dari tahan. Ya, kata bertahan itu mengambil kata dasar itu tahan. Nah, jika kata ini mendapatkan awalan ber gitu ya, maka itu akan memberikan satu pengertian bahwa kata ini menunjukkan satu kata kerja yang bersifat aktif. Ya, jadi kata bertahan ini bukan kata yang bersifat pasif. Ya, bertahan bukan tanpa ada tindakan, bukan berarti kita diam saja. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, bukan berarti kita pasrah. Berserah itu harus kita. Tapi bukan berarti kita pasrah dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kata bertahan ini menunjukkan adanya satu usaha yang dilakukan, adanya satu tindakan yang aktif. Ya. Nah, kata bertahan ini kita akan hubungkan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita akan melihat beberapa pengertian dari kata dasar tahan ini, saudara. Jadi arti yang pertama dari kata tahan itu tetap keadaannya. Ya. Kata tahan itu tetap keadaannya. Jadi bertahan, gitu ya, tetap keadaannya. Saya menghubungkannya dengan satu keadaan yang terjadi menjadi satu khotbah daripada Yesus yang menunjuk kepada satu keadaan di akhir zaman ini. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Satu keadaan yang tidak tetap, satu keadaan yang berubah. Ya. Kasih yang menjadi semakin dingin. Kasih yang menjadi semakin hambar. Kasih yang menjadi sesuatu yang tidak lagi dapat dirasakan. Satu kasih yang harusnya tinggal tetap, satu kasih yang harus bersifat bertahan itu menjadi sesuatu yang tidak tetap sifatnya. Karena kasih dikatakan menjadi semakin dingin.
mengasihi kebanyakan orang. Ya. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua di ayat yang keempat tentang jemaat Efesus. Ya. Jemaat Efesus bukan lagi kebanyakan orang, bukan lagi menjadi orang-orang yang di luar Tuhan, tetapi ini menunjuk kepada jemaat Tuhan, menunjuk kepada anak-anak Tuhan, menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan. Ya. Bukan hanya kasih yang menjadi semakin dingin, bukan hanya kasih yang menjadi hambar, bukan hanya kasih yang menjadi tawar dan tidak lagi dapat dirasakan. Namun Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat dituliskan bahwa jemaat Efesus telah kehilangan kasih yang semula. Jemaat Efesus telah kehilangan kasih yang semula. Mereka melakukan segala sesuatu dengan tidak kenal. Mereka melakukan segala sesuatu dengan luar biasa, saudara. Namun Tuhan yang melihat sampai ke dalam hati bahwa jemaat Efesus telah kehilangan kasih yang semula. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kasih kita kepada Tuhan kasih yang tetap? Apakah kasih kita kepada sesama menjadi kasih yang tetap? Kasih kepada keluarga, kasih kepada orang tua, kasih kepada pasangan, kasih kepada anak. Apakah itu menjadi kasih yang bersifat tetap, atau kasih itu sudah mulai menjadi dingin? Bertahan menjadi sesuatu yang sifatnya tetap. Menjadi kerinduan Tuhan untuk kita jemaat Tuhan tidak kehilangan kasih. Menjadi kerinduan Tuhan jemaat Tuhan untuk tetap ada di dalam kasih yang tidak tawar, yang tidak hambar, kasih yang masih tetap bisa dirasakan meskipun segala sesuatu bisa terjadi. Kemudian pengertian yang kedua dari kata tahan ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa kata tahan ini berarti kuat atau sanggup menderita. Ya, sanggup menderita. Jadi seperti yang mungkin saya sudah pernah sampaikan, waktu saya sekolah, saya kelas 1, suami saya kelas 2, mantan pacar ini kelas 2. Jadi kelas 2 itu dia punya kesempatan untuk khotbah di hari Rabu seperti ini. Ya. Kita yang kelas 1 kita mendengarkan. Kemudian suami saya waktu itu belum jadi suami kan, masih siswa gitu kan, gak boleh ngomong-ngomong kan, nanti kena poin gitu ya. Ya, dia bersaksi, dia sampaikan, ya. Dia nggak punya sabun, gitu kan, nggak punya sabun, dia berdoa, dia kumpulin sabun yang kecil-kecil, gitu kan, nah, dia pakai untuk mandi. Ya. Wah, saya bilang, dia adalah orang yang bertahan, dia adalah orang yang survive. Ini adalah orang yang saya cari, waduh, seperti itu ya. Jadi orang yang bertahan, sanggup untuk menderita, gitu kan. Biasanya orang kalau lagi jatuh cinta kan, yang lagi bucin-bucin begitu kan, yang dilihat yang indah-indahnya gitu kan. Segala sesuatu menjadi indah ketika kita bucin gitu kan. Tapi kenyataannya tidak selalu indah, ya kan? Kenyataannya tidak selalu indah, gitu kan. Namun kita harus tetap bisa bertahan, ya kan? Jadi sanggup, kuat untuk menghadapi setiap penderitaan. Karena janji firman Tuhan, orang yang bertahan akan selamat.
Saya hubungkan ini dengan 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ini adalah pernyataan Rasul Paulus. Sebetulnya saya itu kalau lihat ayat ini ya, gimana gitu, rasanya sulit untuk bisa diterima. Ada orang yang berkata, aku suka di dalam penderitaan, aku suka di dalam kesusahan. Ini orang ini gimana gitu ya rasanya. Coba kita lihat dulu ya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, karena itu aku senang. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa. Apa yang menjadi rahasia dari Rasul Paulus sehingga dia bisa mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesesakan, di dalam kesukaran. Kita melihat saudara satu ayat di atasnya, ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi Rasul Paulus. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saudara. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saya. Sehingga hal ini yang membuat Rasul Paulus bertahan. Rasul Paulus dia bisa kuat dalam menghadapi penderitaan. Jadi saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi. Namun kasih karunia Tuhan tetap sama. Pernyataan daripada Tuhan Yesus tetap sama. Kasihnya tetap sama. Kuasanya tetap sama. Nah, segala peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Dan firman Tuhan katakan, kasih karunia Tuhan itu cukup. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam setiap penderitaan, dalam setiap permasalahan, jika kita mengingat kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa bertahan, orang-orang yang akan tetap dikuatkan oleh Tuhan ya. Kemudian pengertian berikutnya dari kata tahan ini, dapat menguasai diri. Dapat menguasai diri ya. Di rumah tangga kami itu harus bisa belajar untuk menguasai diri. Kalau enggak akan tahan. Betul ya. Aduh, Mama Livi ini cerewetnya minta ampun. Buat tandanya aja udah ada 1 gitu di atas bibir ya. Cerewet gitu. Kamu harus bisa dapat menguasai diri. Sehingga rumah tangga menjadi rumah tangga yang dapat bertahan. Nah, saya menghubungkannya dengan ayat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca ayat ini bersama-sama ya. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Ya, sudah ada di layar. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Haleluya, puji Tuhan.
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini tidak hanya berbicara bahwa akhir dari dunia ini, masuk dalam akhir zaman ini. Tidak hanya sekedar berbicara tentang hal ini, saudara. Namun ini juga berbicara bagaimana bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Di dalam permasalahan saudara, di dalam pergumulan saudara, itu semua ada waktunya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Semuanya itu ada batas waktunya. Saya pernah merasakan sakit, saudara. Namun itu ada batas waktunya. Percaya, saudara. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Bahkan ini juga yang menjadi perenungan saya, gitu kan. Ketika mungkin dalam masalah rumah tangga, ya, masalah suami istri, ada perselisihan, ada ribut, gitu kan. Semua itu ada waktunya. Tidak selamanya pasangan itu bisa mendampingi kita. Ada waktunya. Sehingga mari kita akan sama-sama menguasai. Sehingga kita akan lebih banyak melihat hal-hal yang baik. Kita akan lebih banyak melihat hal-hal yang positif. Karena setiap kita pasti memiliki kekurangan. Setiap kita memiliki kelebihan. Ya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita untuk kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain dengan cara menguasai diri. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Ketika kita dapat menguasai diri, maka dikatakan kita menjadi tenang. Padahal di hati itu rasanya rasanya udah kayak gimana gitu, bergemuruh. Tapi firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Kita masih katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Ya, hanya Tuhan yang menjadikan kita bisa tenang. Pribadi yang tenang, untuk kita bisa tetap berdoa. Doa menjadi satu jalan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa menjadi satu jalan di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Baru-baru ini, saudara, seorang siswa itu masuk rumah sakit, ya, masuk UGD, kemudian bersamaan dengan anak saya juga masuk UGD karena dia kena kutu kucing. Beda, ya. Karena kami cari dokter kulit itu kan susah ya di Malang, sedangkan anak saya itu kakinya tuh udah mulai bengkak, jadi masuk UGD. Nah, ada siswa ini dia harus opname rupanya, dan walinya kan nggak ada, keluarganya tuh nggak ada. Jadi karena kami ada di situ, saya yang harus isi isi formulir untuk opname. Kemudian berdasarkan pemeriksaan yang ada, USG segala macam, wah ini harus operasi usus buntu katanya. Udah selesai semua, udah siap operasi. Kemudian saat dokter bedah sudah mau lakukan eksekusi, dicoba lagi katanya. Ini sakit nggak? Enggak katanya. Nah, kamu coba jalan katanya. Bisa jalan? Bisa. Biasa kalau usus buntu kan katanya udah nggak bisa jalan, udah sakit. Gak jadi operasi, padahal sudah siap semuanya. Kemudian suami saya katakan, nama siswa ini dibawa di dalam doa, dibawa di dalam doa. Nah itulah saudara. Jadi doa menjadi jalan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan doa juga menjadi jalan untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Haleluya. Jadi kadang-kadang, wow, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, ya. Jika kita mau merasakan kuasa Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap bertahan, amin. Di dalam kelemahan,
kuasa Tuhan itu dinyatakan dengan sempurna. Selanjutnya, kata tahan itu juga berarti cukup. Ya. Makanan ini tahan untuk berapa hari ya? Makanan ini cukup untuk berapa hari ya? Biasanya kami yang ada di asrama siswa-siswi kok sudah menipis ya, siswa yang Medan mungkin sudah sangat mengerti situasi di sana, ya kan? Persediaan makanan sudah menipis gitu. Jadi kata tahan ini berarti juga cukup. Ya. Saya menghubungkannya dengan Filipi 4 ayat yang ke-11. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11. Ini menjadi satu pengertian, memberikan pengertian kepada kita untuk kita mencukupkan diri. Ya, mencukupkan diri. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ya. Jadi bukan karena Rasul Paulus dia berkekurangan, ya. Karena dia sendiri dia katakan di ayat yang ke-12, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Jadi belajar mencukupkan diri bukan karena kita kekurangan, tapi belajar mencukupkan diri juga pada saat kita kelimpahan. Ya. Jadi mencukupkan diri ini nggak sama pelit atau kikir. Ya. Tapi kita bagaimana bisa menyesuaikan kehidupan kita, bisa berpadanan dengan apa yang ada. Jangan kita berpadanan dengan yang tidak ada. Ya. Itu bisa membuat kita tidak bertahan. Ya. Jika Bapak Ibu Saudara melihat berita, ya kan, bagaimana ada oknum-oknum yang OTT, operasi tangkap tangan. Ya. Suami saya katakan, kok KPK bisa tahu ya? Gitu. Orang lagi pegang uang itu bisa ketangkep gitu kan. Karena mereka tidak menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Mereka menyesuaikan diri dengan apa yang tidak ada. Sehingga mereka mendapatkan hukuman. Mereka mendapatkan sanksi. Ya. Jabatan-jabatan mereka menjadi jabatan-jabatan yang sudah tidak bisa dipertahankan karena tidak mencukupkan diri. Percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan. Dia mengenyangkan, Dia pelihara seumur hidup. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Kita menjadi pusat perhatian Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat selanjutnya, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, Rasul Paulus menuliskan suratnya dengan berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada." Awalnya dari mana dia bisa berkata? Dia punya kekuatan yang besar. Dia punya supplier yang wow, dia punya sponsor kah? Atau dia punya apakah? Bagaimana ayat ini bisa muncul? Bagaimana pernyataan ini bisa muncul? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Ungkapan ini muncul karena Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri.
di ayat yang ke-19. Ya. Di ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ibadah ini bukan menjadi ibadah yang sia-sia. Ibadah ini menjadi tempat, menjadi sarana untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang sanggup untuk memenuhi segala keperluan kita. Haleluya. Puji Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan. Dia yang menyediakan segala sesuatu. Dia yang memenuhi segala sesuatu. Dia Allah yang mempunyai segala sesuatu. Jadi kata tahan itu berarti juga cukup. Nah, kata tahan berikutnya memberikan pengertian sanggup. Tahan berarti sanggup. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar bertahan, tapi bertahan sampai pada kesudahannya. Karena ada banyak hal yang akan kita alami. Mungkin di pertengahan, mungkin sudah hampir sampai kesudahan. Namun firman Tuhan kata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sanggup. Saya menghubungkannya dengan 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dikatakan demikian, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Haleluya. Kalau kami sanggup, itu bukan karena kekuatan kami. Karena Rasul Paulus, dia menyadari kesanggupannya adalah pekerjaan Allah. Kesanggupannya untuk menahan segala penderitaan. Kesanggupannya untuk dia mencukupkan diri. Kesanggupannya untuk dapat menguasai diri. Kesanggupannya untuk dapat mempertahankan kasih. Itu bukan karena kekuatannya sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, biarlah kita memiliki keyakinan yang sama. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus harus menjadi satu keyakinan yang besar. Sehingga dengan keyakinan yang besar kepada Allah di dalam
Yesus Kristus, kita akan diberikan kekuatan untuk bertahan. Kita diberikan kekuatan untuk sanggup, untuk kuat. Karena mereka yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Sebagai ayat yang akan memberikan janji kepada setiap orang yang bertahan, kita melihatnya di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kasih kita kepada Allah harus tetap. Kasih kita kepada Allah dia tidak boleh menjadi tawar, tidak boleh menjadi hamba. Dan kasih kepada Allah itulah yang akan memampukan kita untuk kita mengasihi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih kita kepada Allah yang memampukan kita untuk kita mengasihi orang-orang yang menyakiti, untuk orang-orang yang memusuhi, untuk orang-orang yang sudah mengecewakan kita, untuk orang-orang yang sudah mungkin membuat kita menjadi menderita. Namun dikatakan berbahagialah orang yang bertahan. Haleluya. Karena dikatakan orang yang bertahan itu menjadi tahan uji. Dan janji firman Tuhan, barang siapa yang tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita semua.